Kapten Timnas U22 Indonesia Ivar Jenner meminta maaf karena gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025. Ivar sempat jadi harapan untuk membuat lini tengah timnas bisa kokoh untuk menghadapi turnamen ini. Namun, kekalahan dari Filipina menjadi hasil yang mengantarkan Garuda Muda menuju kegagalan. Selanjutnya, lolos lewat jalur runner-up terbaik tidak bisa dimanfaatkan karena hanya bisa mengalahkan Myanmar dengan skor akhir 3-1. Ini menjadi sebuah prestasi yang kurang menurun karena pada edisi sebelumnya mereka sukses mendapatkan medali emas. Ivar Jenner menjelaskan bahwa semua pemain sudah berjuang maksimal untuk bisa mendapatkan prestasi terbaik. Mereka tentu tidak ingin gugur di fase grup dan sudah mencoba segala cara di lapangan. Tentunya hasil ini jauh dari ekspektasi dan dia memberikan apresiasi karena sudah bisa bermain di SEA Games. Pemain asal FC Utrecht ini siap bertanggung jawab karena performa Garuda Muda yang kurang maksimal. Dia menyadari bahwa ada ekspektasi tinggi untuk bisa mendapatkan medali emas. Menurutnya, semua pemain sudah mempersiapkan diri dan mencoba memberikan kontribusi maksimal. Pada saat yang sama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Sebagai kapten, saya merasa bertanggung jawab atas kegagalan kami untuk lolos ke babak berikutnya, terangnya. Ivar juga memberikan apresiasi kepada semua supporter yang sudah memberikan dukungan. Ini jadi kesempatan untuk mendapatkan banyak pengalaman meski hasilnya kurang maksimal. Kegagalan Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand tak hanya meninggalkan kekecewaan, tetapi juga membuka sorotan tajam terhadap pelatih Indra Shafly. Dengan segala fasilitas dan dukungan penuh dari PSSI, hasil yang diraih Garuda Muda justru jauh dari harapan. Timnas U22 tersingkir lebih awal di fase grup cabang sepak bola putra SEA Games 2025. Ivar Jenner dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-1 dari Filipina pada laga krusial, lalu menang 3-1 atas Myanmar. Dua hasil tersebut tak cukup membawa Indonesia lolos sebagai runner-up terbaik dari 3 grup yang ada. Sorotan publik pun menarah ke Indra Shafly sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Terlebih, PSSI telah memberikan keistimewaan luar biasa demi menopang persiapan Timnas U22. Tak hanya itu, PSSI bahkan memilih melewatkan FIFA Matchday November demi memaksimalkan persiapan SEA Games. Konsekuensinya, Timnas senior kehilangan kesempatan menambah poin FIFA, sementara Timnas U22 juga gagal memetik kemenangan dalam 2 laga uji coba melawan Mali. Kompetisi Super League pun harus diliburkan selama 3 pekan agar klub-klub melepas pemainnya ke Timnas. Pengorbanan belum berhenti di situ. PSSI memanggil 3 pemain abroad yakni Ivar Jenner, Diam Marks, dan Mauro Ziglestra untuk tampil di turnamen yang berada di luar kalender FIFA. Ketiganya harus meninggalkan klub demi ambisi prestasi di level Asia Tenggara. Namun semua dukungan tersebut tak sebanding dengan performa di lapangan. Permainan Garuda Muda dinilai di bawah standar dan gagal menunjukkan kualitas sebagai juara bertahan. Kegagalan di SEA Games 2025 menambah catatan buruk Indra Shafly sepanjang tahun ini. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes yang kini dilaporkan tengah diminati AC Milan disebut bisa pindah ke San Siro pada bursa transfer Januari mendatang. Jay Itzes terus menunjukkan konsistensi di Liga Italia Serie A. Setelah pada musim lagi tampil mengesankan dengan Venezia, pada musim ini giliran Itzes yang berkembang dengan Sassuolo. Dengan penampilan yang konstan tersebut, Jay Itzes kembali menarik minat klub-klub besar Italia. Yang terbaru adalah AC Milan yang membidik pemain kelahiran Belanda itu. Kabar ketertarikan Rossoneri kepada Jay Itzes disampaikan jurnalis Sky Sport Italia, Luca Cicalilli. Menurut Cicalilli, Milan mengincar Itzes tetapi belum ada kontak dengan Sassuolo. Sementara Sassuolo News memberitakan, Jay Itzes berpeluang pindah ke AC Milan pada bursa transfer Januari nanti. Namun Jay Itzes tidak sendiri sebagai incaran Milan. Sejumlah nama kondang bisa jadi pesaing pemain 25 tahun ini guna mendapatkan tempat di tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Rumor keinginan AC Milan merekrut Jay Itzes bukan sekadar isapan jempol. Rossoneri sudah menjalin kontak awal dengan kapten Timnas Indonesia itu. Jay Itzes tampil impresif sejak bergabung dengan Sassuolo pada musim panas 2025. Dia langsung jadi pemain inti I Neroverdi di Liga Italia musim ini. Sudah 13 pertandingan dimainkan Jay Itzes bersama Sassuolo, termasuk akhir pekan lalu saat menang 3-1 atas Fiorentina. Bek 25 tahun ini belum sekalipun menerima kartu dari wasit.
Kualitas Jay Idzes di Sassuolo mendapat apresiasi dari rekan setimnya, Tarik Muharemovic. Bang Jay diakuinya membantu mendongkrak moral tim dan proaktif berbicara di lapangan. Meski belum ada setahun gabung ke Sassuolo, Jay Idzes sudah dilirik klub-klub besar Italia. AC Milan kabarnya jadi yang terdepan mengincar ex-kapten Venezia ini. Media Italia Europa Calcio melaporkan, AC Milan sudah melakukan kontak awal dengan agen Jay Idzes. Komunikasi ini dibuat untuk menentukan kelayakan transfer sang pemain di bursa musim dingin mendatang. Jay Idzes disebut telah mengesankan para pencari bakat AC Milan. Rossoneri menganggapnya cocok untuk membantu atau menggantikan Matteo Gabbia di sektor pertahanan tim. Di Sassuolo, Idzes bermain sebagai bek tengah dan tak bermasalah dengan formasi 3 bek. Dianggap cocok dengan taktik pelatih AC Milan Massimiliano Allegri. Usianya yang masih muda turut dinilai sebagai investasi jangka panjang. Bek Wolfsburg Jensen Sifwik membuka sebuah sisi personal yang hangat tentang ikatan kuatnya dengan Indonesia. Dalam sebuah sesi bincang-bincang di Bundesliga Roundtable, ia tidak hanya mengonfirmasi garis keturunannya, tetapi juga berbagi cerita tentang keluarga, makanan, dan mimpinya untuk mengunjungi tanah air. Saat ditanya mengenai asal-usul darah Indonesianya, Sifwik dengan bangga mengungkapkan bahwa warisan itu datang dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Lebih dari sekadar cerita, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan sang kakek masih terjalin erat hingga saat ini. Meskipun memiliki ikatan yang kuat, Sifwik mengakui bahwa ia belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Indonesia. Jadwal padat sebagai pesepak bola profesional dan jarak yang jauh menjadi kendala utama. Namun ia menegaskan bahwa mengunjungi Indonesia adalah salah satu impiannya. Menariknya, meski belum pernah berkunjung, lidah Sifwik sudah sangat akrab dengan cita rasa masakan Indonesia. Ia mengenang bagaimana masa kecilnya diwarnai oleh hidangan-hidangan khas tanah air yang membuatnya jatuh cinta pada kuliner Indonesia. Saat saya kecil, saya sering makan makanan Indonesia. Jadi ya, saya sangat suka negara ini. Saya suka sup, soto, ya tentu saja makanan kesukaanku. Tutupnya. Manajer Timnas Indonesia U22, Sumarji, bicara soal penampilan skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Dia pun turut membawa nama Shin Taeyong. Sumarji menyadari bahwa Timnas Indonesia U22 butuh tekanan agar tampil dengan performa terbaiknya. Dia pun memastikan Garuda Muda akan meniru gaya melatih Shin Taeyong kala masih menangani Timnas Indonesia. Sumarji mengakui tidak memberi dorongan yang tegas untuk membangkitkan mentalitas Timnas Indonesia U22 saat melawan Filipina U22 di fase grup C SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda pun akhirnya harus telan pil pahit karena kalah 0-1. Kondisi ini membuat laga terakhir Timnas Indonesia U22 di fase grup jadi krusial. Mereka akan hadapi Myanmar U22 di laga penentuan nasib. Sumarji menyadari tidak bisa menerapkan gaya yang sama lagi ke Timnas Indonesia U22 seperti saat hadapi Filipina U22. Sebab kemenangan kali ini wajib diraih Timnas Indonesia U22 dalam laga yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, Jumat 12 Desember 2025 itu. Ternyata anak seusia ini, 22-23 itu memang butuh tekanan. Tidak bisa kita dengan gaya ini begini. Saya akan mencontoh apa yang dilakukan Shin Taeyong, seperti itu, kata Sumarji. Sumarji mengatakan akan terus memantau Timnas Indonesia U22 dengan detail jelang hadapi Myanmar U22 karena butuh kemenangan. Saat ini, Kadek Arel dan kolega sedang melakukan persiapan matang. Manajer Timnas Indonesia U22 Sumarji mempersilahkan netizen untuk mengkritik tim Garuda Muda yang menelan kekalahan dari Timnas Filipina U22 di SEA Games 2025. Hasil negatif 0-1 dari Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin, membuat nasib Timnas Indonesia U22 berada di ujung tanduk dalam grup C SEA Games 2025. Start buruk Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 itu memicu gelombang kritik dari warganet yang kecewa, tidak puas, hingga marah mengingat status Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sebagai juara bertahan. Sumarji menjadikan penilaian dari netizen sebagai evaluasi bagi dirinya dan pemain Timnas Indonesia U22, termasuk untuk pelatih Indra Syafri beserta jajaran tim kepelatihannya. Dan tentu ini juga bagian dari kritik. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Silahkan kritik sepedas-pedasnya, sekeras-kerasnya. Saya yakin ini akan menjadi evaluasi buat tim ini, tutur Sumarji.